Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Koas Fakultas Kedokteran Trisakti, bagian ilmu radiologi, ingin menjelaskan tentang osteomielitis akut. Apa itu osteomielitis akut? Secara definisi, osteomielitis merupakan suatu kondisi inflamasi tulang yang berawal dari infeksi ruang medula dan dengan cepat melibatkan sistem haversian. Kemudian meluas sehingga melibatkan periosteum daerah sekitarnya. Etiologi dari osteomielitis akut, yang pertama merupakan penyakit periodontal seperti gingivitis, piorea, atau periodontitis. Kedua, infeksi yang disebabkan trauma berupa penyebaran dari tonsilitis, infeksi sinus, maupun infeksi yang hematogen. Lalu yang ketiga, bakteri Staphylococcus dan Streptococcus yang paling banyak teridentifikasi pada kasus osteomielitis akut. Manifestasi klinis dari osteomielitis akut yaitu adanya tanda inflamasi, seperti nyeri tekan, pergerakan sendi terbatas dan kaku karena pembengkakan, edem, lalu demam, serta dengan menggigil, malaise, dan nafsu makan menurun. Patofisiologi osteomielitis akut, gambar 1. Terjadi infeksi di tulang, terutama daerah metafisis yang kaya akan pembuluh darah. Kemudian muncul tanda-tanda inflamasi yang membentuk edema dan pus, sehingga tekanan intraoseus menjadi meningkat, memicu terjadi gangguan sirkulasi dan trombosis pada pembuluh darah di tulang. Suplai darah menjadi terganggu, sehingga terjadinya nekrosis tulang atau yang biasa disebut dengan sequestrum. Peningkatan tekanan intraoseus menyebabkan nyeri pada tulang. Edema dan pus menyebabkan terjadinya penumpukan pus, sehingga pus berjalan menuju bawah periosteum lewat kanalis centralis yang menyebabkan abses subperiosteal. Lalu periosteum menjadi terangkat dan memicu terbentuk tulang yang baru yang disebut dengan involucrum. Dan juga dengan adanya edema dan pus dapat membentuk discharge pus melalui kloaka, lalu menumpuk di jaringan lunak dan dapat menyebabkan selulitis. Selulitis akan pecah dan menembus kulit, sehingga batuk sinus. Jika tidak ditata laksana dengan adekuat atau terapi antibiotik yang sudah resisten akan berkembang dan mengakibatkan osteomielitis yang kronis. Pada gambar 2, diagram yang menunjukkan 3 kategori osteomielitis. Gambar A dan B, penyebaran bakteri hematogen primer ditularkan melalui darah, terutama menyerang tubuh vertebral di segala usia atau metafisis pasien yang belum matang secara kerangka. Gambar C dan D, infeksi tulang yang berdekatan paling sering terlihat dengan kontaminasi langsung bakteri pada fraktur terbuka atau operasi penggantian sendi dengan implan prostetik. Untuk gambar E, penyakit vaskular atau neurologis yang berhubungan dengan osteomielitis paling sering menyerang ekstremitas bawah. Perubahan pada foto polos osteomielitis akut meliputi pembengkakan jaringan lunak, efusi sendi, osteopenia regional, periostitis, lisis tulang bersifat vokal, endosteal scalloping, hilangnya struktur trabekula tulang, aposisi tulang baru, sklerosis perifer. Lalu pada pasien anak laki-laki 4 tahun dengan keluhan nyeri lutut kiri, foto genu antero-posterior sinistra. Deskripsinya, tampak lesi lusen di bagian lateral epiphysis femur distal. Lalu terdapat efusi kecil pada sendi. Pada pasien perempuan 15 tahun dengan keluhan nyeri kaki akibat terjatuh 1 minggu yang lalu. Fotonya ankle joint antero-posterior sinistra, tampak pembengkakan pada ujung distal fibula. Curiga terjadinya erosi pada korteks distal fibula bagian lateral. Sendi pergelangan kaki tampak normal. Pada pasien laki-laki 40 tahun dengan keluhan menginjak duri, foto kaki dorsoplantar sinistra, tampak terjadinya erosi di trabekula intramedular, destruksi kortikal pada ujung metatarsal 4. Diagnosis banding yang pertama adalah sepsis artritis. Terjadi kerusakan total pada ruang sendi metatarsophalangeal kedua yang bisa dilihat dengan tanda panah merah, dengan pembentukan tulang baru periosteal di sepanjang batang palang proksimal yang terlihat pada panah putih. Lalu yang kedua adalah rheumatoid arthritis.
Stiloid ulnaris hancur bersama sisa ulna distal yang terlihat pada panah putih. Terjadi kerusakan tulang karpal yang terlihat pada panah kuning dan terjadi dislokasi metakarpal 1 yang terlihat pada panah biru. Mudah-mudahan apa yang kami jelaskan barusan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan subscribe. See you!